Atun ialah nama panggilan dari Komsatun Wajida, seorang ibu rumah tangga, seorang aparatur Kementerian Agama. 51 tahun umurnya, di perumahan Bukit Mekar Indah tinggalnya. Perempuan warga Cilenyi, Bandung itu dilaporkan suaminya pergi tanpa izin menggunakan mobil minibus silver metalik sejak hari Minggu, tepatnya tanggal 7 Juli 2019 lalu. Kapan terakhir Anda berkomunikasi dengan istri Anda? Kira-kira 2 hari yang lalu, Pak. Kepada penyidik, suami Atun yang bernama Soib membeberkan runut peristiwa sejak awal hingga istrinya Raib. Soib menjelaskan betapa istrinya berubah sikap lalu menghilang setelah berkenalan dengan seorang pria yang 14 tahun lebih muda usianya. Lewat media sosial Facebook, semua bermula. Soib mengetahuinya setelah memeriksa komputer jenjing milik istrinya. Dia coba runut dari awal, memang diduga kuat di situ terjadi ada sebuah hubungan antara mereka. Kemudian dia coba cek juga dari rekeningnya. Dia cek dari rekening, ternyata ada beberapa pengeluaran uang yang nilainya sekitar 20 juta di waktu yang hampir bersamaan. Ya, kemudian dia blokir itu, dan kemudian pada akhirnya dia lapor polisi. Kemudian pada saat dia cek juga katanya di lemarinya ternyata BPKB mobilnya pun sudah tidak ada. Ada BPKB motor di situ lengkap, tapi BPKB mobil yang tidak ada. Keterangan Soib soal laman Facebook si Thunder Flash menggiring dugaan bahwa Denny Prianto adalah pelaku semakin jelas. Aroma hubungan tak sedap disertai transaksi gelap menajamkan motif yang bakal diungkap. Lantas, di mana Denny Prianto kini berada? Hei, lari kau! Hei, lari kemana dia? Ayo kita ke sana! Kita ke sana, Bapak ke sana, Pak. Ayo. Turun kamu! Kamu ku tembak! Turun! Itu dia! Ayo, cepat amankan dia! Borgol! Denny Prianto terlacak polisi berada di Purwokerto. Dirancang jebakan, sialnya Denny sempat lolos dari penangkapan. Sampai terjadilah aksi kejar-kejaran. Ayo, jalan! Udah! Aja. Mukanya. Makasih ya, Pak. Ya, siap. Udah, tuh. Siapa Denny Prianto sesungguhnya? Si lelaki 37 tahun ternyata seorang penjahat kambuhan, spesialisasi kasus penipuan. Mangsanya para perempuan. Pada 2016, Denny dipenjara 4 tahun karena terbukti mendalangi penculikan serta pemerasan. Korbannya seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Sofia Nur Atalina namanya. Kepada orang tua korban diminta duit 60 juta rupiah sebagai tebusan. Komplotan penculik akhirnya dibekuk polisi di Kalipucang, Pangandaran. Ayo ngomong! Ini ngomong! Sama keluarga korban gimana? Ya cuma bisa minta maaf. Saya nyesel. Waktu itu saya nggak pikiran nggak jelas juga, nggak karuan, cuma kayak ada kabut putih tadi. Kayak campuran juga, takut ketahuan juga, pokoknya bingung udah. Jadi ya takut juga waktu tahu. Ayo ngomong! Namun tidaklah mudah penyidik menggali informasi. Denny kerap kali menutup diri serta mengubah keterangan berulang kali. Kesabaran penyidik pun terus diuji.
Belakangan diketahui korban dihabisi Denny secara keji dengan menggunakan palu godam yang kini disita polisi untuk dijadikan alat bukti. Jadi hasil interogasi di TKP ya, kita sudah buat TKP, bawa ke TKP, dia akhirnya mengatakan kejadian yang sebenarnya bahwa pembunuhan itu dilakukan bukan di Bogor, yang semula diakui di Bogor, di puncak Bogor, tapi ternyata dilakukan di Bandung, di kamar kos yang memang sudah dia sewa. Kemudian dalam pelaksanaan pembunuhannya itu sudah direncanakan dengan matang dengan olehnya. Jadi palu itu dia bawa dari rumahnya di Banjarnegara. Jadi memang sudah disiapkan sehingga pada saat dia eksekusi dia tinggal umpetin di bawah tempat tidur itu aja. Pada saat sudah lengah dia ambil, dia hajar. Jadi prosesnya itu setelah dihantam 3 kali menggunakan palu, untuk kemudian proses selanjutnya dilakukan, dia keluar, dia beli peralatan lainnya untuk melanjutkan aksinya, yaitu memutilasi si korban menjadi 7 bagian, ya, dari kepala, tangan terpisah, pinggang, kemudian kaki juga terpisah, jadi 7 bagian. Berarti palu ini ya? Senjata yang dipakai untuk memutilasi? Dia pada saat setelah melakukan, diyakinkan korban sudah meninggal, dia keluar beli golok, dan dia beli alat untuk ngasahnya. Jadi memang direncanakan dengan baik. Sudah. Kemudian dia juga beli kontainer untuk ngangkut potongan-potongan tubuhnya itu. Dan itu sesuai dengan temuan di TKP, di mana ada temuan plastik yang tebal ya, seperti plastik kontainer itu. Itu semua dilakukan di dalam kos? Semua dilakukan di dalam kos, semua di dalam rumah kos yang dia sewa. Goloknya sendiri sampai sekarang? Goloknya sendiri sampai sekarang belum ketemu ya, masih kita coba interogasi lagi. Apakah benar dibuang sesuai pengakuan dia di sungai atau tidak. Kita coba dalamin lagi. Terus kita akan interogasi secara intensif ya, karena keterangannya selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Tapi pada akhirnya pada titik tertentu dia akan mengatakan hal yang sesungguhnya. Ya. Ayo kan, masuk ke sini kamu. Kamu itu polisi udah susah buat nangkap kamu. Masuk sana. Satu babak sudah terlewati. Penyidik berhasil memecahkan misteri. Pertanyaan babak selanjutnya, selihai apakah modus operandi Denny memikat mangsa? Ataukah memang sudah terdapat konflik di balik peristiwa sehingga korban membuka celah sampai-sampai rela meminjamkan uang puluhan juta rupiah, bahkan rela bercerai dengan suaminya?